Hai guys, jadi di sini aku akan memutuskan kalau channel aku itu akan bercerita tentang cerita-cerita horor. Jadi kali ini aku akan bercerita tentang seorang mahasiswa yang dia baru menemukan jati dirinya dan dia dapat melihat sesuatu. Jadi cerita ini bermula ketika Dihan lolos dari seleksi dan masuk di universitas di Jawa. Jadi Dihan ini tadinya adalah seorang pelajar yang dia baru lolos gitu ya dari seleksi perguruan tinggi. Tentunya sama seperti universitas lainnya, Dihan pun mengikuti ospek yang diadakan oleh BEM universitasnya. Seperti biasa, tidak ada yang aneh di ospek itu, hingga akhirnya pun Dihan memutuskan untuk menginap di rumah neneknya yang tak jauh dari universitas itu. Ternyata tanpa Dihan ketahui bahwa dia telah mewarisi bakat sang kakek, yaitu dapat melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Hari pertama Dihan menginap di rumah neneknya, ia merasa seperti biasa. Namun ketika malam hari, dia merasa ada sesosok makhluk yang selalu ada di belakangnya. Namun dia tetap cuek dan menganggap bahwa itu hanya hayalannya saja. Tengah malam, dia pun merasakan bahwa di telinganya seperti ada yang meniup. Tapi dia masih acuh akan hal itu. Hingga keesokan harinya, Dihan pun bersiap mengikuti ospek dengan setelan kemeja putih, dasi hitam, dan celana hitamnya. Tak lupa dia juga membawa kartu nama yang tercantum namanya dan jurusannya. Setelah sampai di kampus, ia berkenalan dengan dua mahasiswa yang bernama Andra dan Kala. Jadi Kala itu adalah seorang mahasiswa jurusan peternakan dan Andra adalah jurusan bahasa Inggris. Selama ospek dimulai, Dihan dan kelompoknya pun berbaris sebelum memasuki gedung. Tapi ada sesuatu yang janggal yang Dihan lihat. Dan dia pun penasaran dan memandang sesuatu yang ada di gedung tua itu. Dia pun menyipitkan matanya sambil terheran-heran. Sebenarnya apa yang dilihatnya? Kala yang kebetulan satu tim dengan Dihan pun menepuk bahu Dihan dan Dihan pun terkejut. Kala bertanya, apa yang kamu lihat? Serius amat ngelihatnya? Kemudian Dihan pun mengelak dan menutupi, enggak kok, aku ngelihat apa-apa. Kemudian tiba-tiba Kala pun langsung berbicara kepada Dihan bahwa dia adalah seorang yang sangat istimewa. Kemudian Dihan pun bertanya, istimewa gimana? Aku biasa aja kok. Kala pun mengatakan, aku tahu apa yang kamu lihat di gedung tua itu. Aku juga tahu ada seseorang yang mengawasimu dari belakang. Dihan pun masih acuh tentang apa yang Kala katakan. Kemudian Kala mengatakan, aku tahu kamu melihat ke jendela gedung dan memandangi sesosok makhluk hitam yang ada di dalamnya. Dihan pun terkejut dan di dalam pikirannya, bagaimana Kala bisa tahu? Kala mengatakan kalau Dihan adalah sama sepertinya dan mengatakan bahwa apa yang kau lihat adalah sama seperti yang aku lihat. Dihan pun bingung. Kala mengatakan bahwa Dihan harus menemukan jati dirinya dan menerima kenyataan bahwa Dihan adalah seseorang manusia yang berbeda seperti manusia normal seperti biasanya. Setelah ospek hari pertama selesai, Dihan pun pulang ke rumah neneknya
Dan dia pun melihat sekeliling rumah, dan dia pun bertanya kepada budenya yang kebetulan tinggal di rumah neneknya. Dia bertanya tentang kakeknya mengenai hal-hal yang tidak masuk akal, seperti makhluk gaib. Budenya pun mengiyakan, dan ada satu hal penting. Satu hal yang selalu diingat-ingat oleh Dian hingga saat ini. Bahwa di setiap garis keturunannya, pasti ada satu keturunan yang dapat melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Sejak saat itu, Dian pun akhirnya mulai mempercayai semua perkataan Kala. Kemudian keesokan harinya, dia pun mengikuti ospek hari kedua. Dan kebetulan saat sampai di gerbang universitas, dia bertemu dengan Andra. Kemudian, Dian pun bertanya kepada Andra, "Loh, kok kamu gak sama Kala? Kala kemana? Sakit?" Andra pun bertanya, "Maksudmu gimana, Han? Kala siapa?" Kemudian Dian menjawab, "Itu loh yang kemarin sama kita, mahasiswa jurusan peternakan." Kemudian Andra pun menjawab, "Bukannya kemarin kita cuma berduaan?" Dari situ, Dian pun terkejut. Bagaimana mungkin dia benar-benar melihat Kala? Lalu, apakah dia bermimpi? Kemudian dia pun menepuk pipinya dan ternyata sakit. Itu artinya ini bukanlah mimpi. Ospek kali ini semakin menyeramkan bagi Dian. Dia sekarang menyadari jika dia berbeda. Jika dia adalah garis keturunan yang dipastikan, bahwa dia dapat melihat yang tak orang lain lihat. Dia menemukan jati dirinya melalui Kala. Namun yang diherankan, sampai saat ini Kala tak pernah muncul di depan mata Dian. Tak pernah muncul sebagai sosok manusia yang sama seperti Dian lihat waktu itu. Hingga akhirnya Dian pun memikirkan, siapakah Kala? Apa hubungannya dengan dirinya? Hingga akhirnya Kala pun yang membuka bahwa Dian adalah sesosok manusia yang istimewa. Dian pun tak menyangka bahwa dia bisa melihat hal itu dan merasakannya.